Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Garasi 168 ya. Ini ada beat beat terbaru. Tahun berapa nih, Pak? 2024. Cuma ngeluhnya gredek. Belum pernah servis kayak ini nih ya. Dari baru. Kilometer 9.000. Wah, ini kok udah kelewatan batas ini untuk servis ini. Masih kelihatan kayak baut-bautnya masih pada utuh. Oke, untuk gredek dari area sipit di sini kita bongkar dulu ya. Isi bensin. Oh, iya. Gua masukin. Ini motor baru, baru. Belum. Kan kelihatan kalau buka masih baru kan sama. Kena lu. Bangke, bangke. Oh, dia udah pernah servis pertama di Honda, di Honda. Oke, mangkok udah kebuka nih teman-teman. Oke. Ini di sini ada debu, tapi debu basah ya. Ini berarti seal pulinya yang jebol ya. Seal pulinya. Oke, lanjut kita cek rollernya teman-teman. Ini masih lumayan lah. Cuma ada petak-petak dikit ya. Ownernya bilang ini pakai dulu aja. Untuk pisletnya masih aman. Lanjut kita cek untuk bagian belakang ya. Untuk panbelnya ini masih aman juga. Dan untuk kampas ganda masih tebel, cuma emang seal pulinya dia bocor ya teman-teman ya. Untuk bearing puli sini masih aman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Di situ ada grease ya. Oke, di sini kelihatan teman-teman, grease-nya numpuk ya di corongnya. Nah, ini dari seal ini teman-teman yang bocor ya. Oke, lanjut kita bongkar dulu ya. Kita bongkar habis. Jadi yang bikin masalah gredek itu adalah dari seal ini ya, seal puli ini udah bocor.
dan bleber ke sini teman-teman ya, bleber ke mangkok, airnya kena ke kampas ganda. Nah, karena kampas ganda ini kena gemuk, jadi dia nggak bisa gigit ke mangkoknya dengan sempurna ya teman-teman ya. Jadi begitu dia mau narik mangkok, dia licin, krek 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 ya, gitu jadi ya. Tapi ini sifatnya cuma di waktu angkatan teman-teman. Waktu angkatan itu dia kan nempelnya belum neken banget ke mangkok ya. Tapi begitu RPM tinggi, dia nempel ke mangkok, dia karena ada efek sentrifugal ya, dia akan mainnya buka-buka begini teman-teman. Nah, karena ada efek sentrifugal, begitu RPM tinggi dia nggak ngeredek teman-teman. Karena nih ketiga mangkok ini dia udah benar-benar ngejepit mangkoknya gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini akan kita ganti untuk sealnya ya. Jadi ini kita bersih-bersihin dulu karena di sini banyak gemuknya teman-teman. Ini kita bersihin pakai bensin ya. Nah, untuk di bagian crankcase di sana kan kering. Ini cukup pakai bensin aja. Pakai bensin, pakai air sabun bersihinnya. Oke. Kita bersihin dulu ya. Oke, ini bagian-bagian yang perlu kita cuci bensin ya teman-teman ya, karena banyak gemuknya di sini. Nah, untuk ini teman-teman cuci ini pakai bensin boleh. Tapi kalau bisa jangan sampai kena bearing yang di dalam sana ya. Jadi kalau mau yang dicuci yang di luar sini aja nih, sama bagian area sini ya. Untuk bearing dalamnya jangan dicuci karena nanti dia bakalan kering dan kemerecek suaranya kalau kena bensin. Dan untuk kampas, ini karena di sini banyak gemuk, kita cuci pakai bensin. Nah, nanti setelah dicuci pakai bensin, minyaknya hilang, kita cuci lagi pakai air sabun ya, gitu ya. Nih teman-teman di sini usahain bearing ini jangan sampai cuci bensin teman-teman ya, kalau nggak mau diganti. Ya, lanjut kita cuci bagian crankcase ya pakai air sabun nih teman-teman ya.
Ini kampas yang tadi udah cuci pakai bensin teman-teman. Ini kita cuci lagi pakai air sabun ya, sama mangkoknya. Karena dia ini kan satu set ya, mangkok sama kampas ya. Papan bel juga cuci pakai sabun. Oke, ini udah pada kering semua. Dan ganti sealnya, ini ada seal tapi bukan yang ori ya. Jadi kalau yang ori itu satu bungkus satu ya. Ini satu bungkus isinya 4. Oke, nggak masalah. Paling nggak ini lebih baik daripada nggak ada. Ini buat masangnya biar gampang pakai lem, biar masuknya licin. Ya. Oke, udah kepasang. Ya, di sini seal puli udah kepasang teman-teman ya. Kita tinggal kasih gemuk bagian-bagian yang perlu kita kasih gemuk. Kayak di sini, di dalam sini, terus sama di bearing pulinya ya. Bearing puli, terus rumah roller bosnya kita perlu kasih gemuk juga. Ini begitu dong pasang, kita kasih gemuk lagi dalam nih. Biar jangan sampai kering udah bagian dalam. Lanjut kita pasang o-ringnya ya teman-teman ya. Oke, setelah o-ring kepasang, kita pasang lagi untuk pin pulinya ya teman-teman. Dan setelah pin pulinya kepasang, kita kasih gemuk lagi, kita isi. Ini ada 3 biji ya. Sama, setelah pinnya kepasang kita isi lagi gemuk ya. Di Jaya itu malesnya itu kadang sering nggak ada. Emang banyak yang nggak ada di sana. Udah mulai males kayaknya jualan. Iya. Udah sepi, udah kelamaan nunggal dia. Iya kan? Nah, satu dia nggak punya bengkelnya. Iya. Bengkel pokoknya apa? Oke, setelah pin puli kepasang, kita tinggal pasang bagian corongnya ya. Ini tinggal teman-teman tekan sambil diputar sedikit ya. Dan sisanya kalau ada yang belepetan kita lap. Oke, lanjut untuk bagian bos rumah roller. Kita tinggal masukin aja. Nah, di sini kita mau cek dulu untuk rollernya teman-teman. Untuk standar dia 15 gram ya. Nah, ini roller masih ukuran standar bobotnya.
Oke, langsung kita pasang, lanjut ditutup. Nah, teman-teman cek lagi di sini untuk tutupnya jangan sampai seret ya. Naik turunnya harus lancar. Oke. Oke, ini aman ya. Nah, lanjut untuk pemasangan kapas ganda ya. Di sini ada karet damper 3 biji. Ini kalau karet udah jelek teman-teman ganti aja ya. Cuma di motor ini masih bagus jadi saya pakai lagi. Dan untuk pemasangan kampas ini dia harus lancar ya teman-teman di asnya ya, jangan sampai dia seret ya. Murah ya. Itu tak kira tapi berat. Tapi bahannya bagus, isinya. Atau Oke, lanjut untuk pasang kampas ganda teman-teman. Ini tinggal tekan aja ya teman-teman, tekan sampai mentok ke bawah. Terus dibantu pakai kaki ya biar gampang ya. Nah, tinggal pasang murnya. Ini mas, untuk masang mur ini hati-hati ya, jangan sampai dia menceng teman-teman, karena kalau udah menceng nanti dia ngerusak dratnya ya. asal orang jangan terlalu enteng aja. Oke, tinggal pasang. Oke, waktunya sekarang kita rakit ke bagian crankcase ya. Untuk bagian-bagian CVT kita masukin untuk bagian depan dulu ya teman-teman. Ini ada rumah rollernya masuk, terus panbel ditutup sama kipas rumah rollernya ya. Jangan makan. Nah, di sini teman-teman langsung kencengin aja. Oke, depan udah kepasang, kita lanjut pasang bagian belakang ya. Tapi larinya enak aja ya, Rob, ya? Hah? Enak larinya ya. Iya. Kalau buat keluarga. Dan setelah mur ini kepasang teman-teman cek lagi untuk center asnya ya. Ini kadang-kadang ada mur menceng jadi asnya oleng. Oke, setelah dipastiin lancar kita tes nyalain ya teman-teman. Kita gas-gas dulu ya. Pastikan di sini nggak ada geter-geter atau ya teman-teman. Nah, di sini kalau panbelnya berisik, teman-teman bisa pakai sabun mandi ya, sabun batangan. Diolesin ke tepian panbelnya, tapi hati-hati takutnya tangannya masuk ke dalam situ ya. Oke, kita lanjut untuk bagian engkolan ya teman-teman, selahan. Di sini teman-teman bisa kasih grease untuk bagian pinion gearnya ya, di bagian yang penjepitnya ya, besi penjepit. Nah, ini kalau teman-teman engkolannya macet nggak mau balik ya, di sini yang macetnya ya, tinggal bongkar bersihin terus dikasih gemuk lagi untuk bagian pinion gear ini. Pasti bisa dong, ya kan? Pertama kali jalan tuh mulus. Oke, setelah semuanya aman kita lanjut pasang tutupnya.
kan ada kalau di rumah kok kasar ya kayaknya ya. Kalau dekat sama motor lain lah kok lebih kasar dia begitu. Padahal dia umurnya lebih muda lagi. Iya. Yang turbo ya sekarang lebih kasar suaranya, Pak. Iya. Masih 800 terus. Jangan banyak banget. Ini buatnya Mungkin satu. hujan, Kalau gitu lah. mungkin hujan ngebit lagi. Oke, untuk pemasangan udah rapi teman-teman. Ini tinggal saya tes jalan dulu ya, apakah gerdeknya dia hilang atau masih ada. Oke, setelah saya tes jalan, dan ini gantian untuk yang ownernya yang ngetes jalan ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.